Gue tahu rasanya jadi orang yang selalu duduk di kursi pesakitan di rumah sendiri. Mau lo diem di kamar dibilang ansos, mau lo main HP dibilang males, mau lo keluar rumah dibilang kelayapan. Bahkan pas lo lagi nyoba bantu-bantu pun tetap aja ada celah buat disalahin. Di mata orang tua lo itu kayak gak pernah punya benernya. Dan yang paling bikin nyesek adalah rasa capek itu harus lu simpen sendiri, karena kalau lu cerita ke orang lain, mereka cuma bakal bilang lu anak durhaka tanpa mau denger apa yang sebenarnya terjadi. Emang gak enak banget sumpah. Lu ngerasa gak punya ruang buat jadi diri sendiri, karena setiap gerak-gerik lo itu kayak lagi diawasin CCTV yang siap ngeluarin surat tilang kapan aja. Gue paham kalau akhirnya lo ngerasa capek, muak, atau bahkan pengen cepet-cepet cabut dari rumah. Rasa kesel lo itu valid, dan rasa pengen teriak lo itu sangat manusiawi. Karena emang berat banget harus terus-terusan jadi pihak yang dianggap salah, padahal lo udah berusaha semaksimal mungkin buat jadi anak yang baik. Tapi pernah nggak lo kepikiran satu hal yang sebenarnya horor banget? Coba lo bayangin kalau besok pagi rumah lo tiba-tiba hening. Orang tua lo nggak nanya lo di mana, nggak peduli lo lagi apa, nggak marah pas lo salah, bahkan nggak nganggep lo ada di rumah itu jauh lebih nyerempet maut bro. Marahnya mereka meskipun caranya berantakan dan bikin kuping panas, itu sebenarnya tanda kalau lo masih ada di dalam radar perhatian mereka. Masalahnya cuma satu, frekuensi komunikasi kalian itu nggak pernah ketemu titik sinkronnya. Nah pertanyaannya, sampai kapan lo mau begini terus? Capek kan? Gue punya satu strategi yang awalnya mungkin bakal bikin lo ngerasa kalah, tapi sebenarnya ini cara buat lo menang telak secara mental. Sebelum kita bahas caranya, gue mau lo inget satu tokoh sejarah, Umar bin Khattab. Lo tahu kan sekeras apa beliau dulu? Nah, kalau karakter sekeras itu aja bisa berubah total, masa iya hubungan lo sama orang tua lo nggak bisa? Karakter manusia itu bukan benda mati, semuanya bisa berubah lewat satu rumus rahasia yang sering kita lupain. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Lo mau keadaan berubah kan? Strategi pertamanya adalah ibda binafsik, alias mulai dari diri lo sendiri. Gue tahu ini kedengarannya klise dan mungkin lo bakal bilang, kok gue lagi sih yang harus mulai? Kan mereka yang salah. Tapi dengerin gue baik-baik, lo gak bakal bisa menang debat lawan orang yang udah ngerasa bener selama puluhan tahun. Sia-sia. Mending lo ubah satu-satunya hal yang bisa lo kontrol, yaitu diri lo sendiri. Langkah konkretnya adalah integritas dalam komunikasi. Gue tanya deh, jujur ya, kalau lo emang salah, lo berani gak ngakuinnya di depan mereka tanpa nyari alasan? Biasanya kita tuh kalau disalahin, refleks pertamanya adalah bikin tameng atau alasan. Misalnya, iya aku telat pulang, tapi kan tadi macet, tadi teman aku begini, tadi begitu. Mulai sekarang stop. Kalau lo emang salah, bilang, iya aku salah, maaf ya, titik. Jangan pakai kata tapi. Pas lo berhenti nyari alasan, lo sebenarnya lagi nutup celah mereka buat makin marah, dan lo lagi nunjukin kedewasaan yang selama ini mereka pikir lo gak punya. Ibaratnya gini, orang tua lo itu lagi narik tali tambang kenceng banget. Kalau lo ikut narik, talinya bakal makin tegang dan akhirnya putus. Tapi kalau lo lepasin tarikan lo dengan cara mengakui kesalahan, mereka bakal kehilangan tumpuan buat marah-marah lagi. Mereka bakal bingung sendiri karena nggak ada perlawanan yang bisa mereka serang balik. Ada landasan spiritual yang kuat banget buat masalah ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70 sama 71, ada rumus yang paten banget. Syaratnya cuma dua, bertakwa sama Allah dan ngomong yang jujur, atau qaulan sadida. Kalau lo lakuin dua hal ini, Allah sendiri yang kasih garansi, yuslih lakum a'malakum. Allah yang bakal perbaiki urusan lo, termasuk hubungan lo sama orang tua. Jadi fokus lo bukan lagi gimana cara ngerayu orang tua lo, tapi gimana cara lo ngerayu Allah lewat kejujuran lo, biar Allah yang ngebolak-balikin hati orang tua lo supaya lebih lembut ke lo. Lo juga harus sadar, kebebasan itu bukan sesuatu yang dikasih secara cuma-cuma, tapi kebebasan itu dimenangkan lewat pembuktian tanggung jawab. Orang tua yang terlalu ngekang itu biasanya dipicu sama rasa takut yang berlebihan kalau lo kenapa-kenapa.
Mereka tuh kayak orang yang masang sabuk pengaman terlalu kenceng ke lo, niatnya biar aman tapi malah bikin lo sesek napas. Nah, tugas lo adalah nunjukin kalau lo bisa dipercaya tanpa harus diawasin terus. Mulai malam ini coba kurangi debat yang gak perlu. Kalau mereka mulai nyalahin, dengerin dulu sampai beres. Kalau emang lo salah, akuin dengan kesatria. Kalau lo ngerasa gak salah, diem dulu, jangan langsung nyamber. Cari waktu pas suasana lagi adem, mungkin pas lagi makan bareng atau pas mereka lagi santai. Pakai bahasa yang gak nyerang, contohnya, aku ngerasa sedih kalau dibilang begini, sebenarnya maksud aku tuh begini. Fokus ke apa yang lo rasain, bukan ke apa yang mereka lakuin. Menghadapi kondisi yang gak ideal di rumah itu emang ujian kedewasaan yang paling nyata. Ini bukan soal siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam argumen, tapi soal gimana lo bisa tetap tenang di tengah badai. Pas lo mulai benerin hubungan lo sama Tuhan, secara otomatis urusan lo sama manusia bakal dipermudah. Jadi gaskon ya, jangan cuma ngeluh di sosmed atau di tongkrongan, mulai tunjukin perubahan kecil dari diri lo sendiri. Be honest, stay calm, dan terus minta pertolongan sama Yang Maha Membolak-balikan hati. Percaya deh, pelan tapi pasti, suasana di rumah lo bakal berubah. Lo bukan anak yang gagal, lo cuma lagi ada di proses pendewasaan yang tingkat kesulitannya emang lagi tinggi. Lo pasti bisa ngelewatin ini dengan elegan. Yuk mulai perbaiki apa yang bisa kita perbaiki hari ini. Semangat bro.